Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam Daily Devotion. Saya percaya hati kita terus tetap antusias ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengawali pagi hari ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, mengawali pagi ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan berita kebenaran-Mu, agar setiap kami boleh mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sungguh diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari-hari ini hati kita terus bersuka cita, amin. Apapun yang menjadi masalah kita, biarlah kita tetap memandang Tuhan, bahwa sungguh hanya Tuhan yang bisa menolong di dalam setiap keadaan, situasi yang sedang kita alami. Puji nama Tuhan, kita akan langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita baca ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya baca dalam terjemahan lama, ayat 25. Tetapi tak kala hampir tengah malam, Paulus dan Silas pun berdoalah sambil menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Maka segala orang yang terpenjara itu pun sedang mendengar mereka itu. Luar biasa, puji Tuhan, berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh ini adalah firman Tuhan yang akan menguatkan, ya, yang akan memberi pengertian bagi setiap kita. Saya membaca di ayat yang ke-25, saya melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah hal yang sungguh luar biasa. Amin. Pertanyaan saya bagi setiap kita, ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang kepada pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita lakukan? Apa respon hati kita dalam menyingkapi setiap permasalahan yang kita alami? Sungguh Tuhan rindu Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Tuhan mau setiap kita meresponi segala sesuatu itu dengan sikap hati yang benar. Amin. Tuhan rindu ketika masalah terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Mencari wajah Tuhan. Amin. Ketika saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 25. Wow, saya sungguh bersuka cita ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan pengertian yang sungguh luar biasa. Bahwa apa yang engkau lakukan ketika masalah itu datang, itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita datang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, saya percaya pertolongan itu tepat pada waktunya. Amin. Paulus dan Silas, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka berdoa,
mereka menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kondisi tersebut, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Tapi lihat hidup mereka. Dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, mereka menjadi berkat. Bukan di rumah mereka, bukan di tengah pekerjaan mereka, Bapak Ibu. Tapi mereka menjadi berkat ketika mereka ada di dalam penjara. Wow, ini luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ini dahsyat. Terkadang kita sebagai umat Tuhan disuruh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah pekerjaan kita, di keluarga, rumah tangga kita. Itu terkadang sulit kita lakukan. Terkadang kita berbantah-bantah. Terkadang kita bersungut-sungut. Berat kita melakukan sesuatu yang rasanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan kadang ada orang yang berkata, wah kok orang Kristen seperti itu? Wah anak Tuhan kok seperti itu? Tapi luar biasa kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 25. Seluruh orang yang ada di penjara, para tahanan, itu mendengarkan Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Wow Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal yang demikian, orang dengar kita berdoa, orang dengar kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, orang melihat hati kita bersukacita, orang melihat hati kita begitu antusias. Saya percaya orang lain juga akan dikuatkan. Amin. Milikilah respon yang benar terhadap masalah yang kita hadapi. Hari-hari ini mungkin keadaan dunia membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang menjadi khawatir, membuat orang menjadi cemas. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, kita bukan lagi orang-orang dunia ini. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Katakan kepada dirimu, saya adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun dunia semakin buruk, walaupun virus melanda bangsa kita, tapi percayalah, engkau orang yang Tuhan pilih. Engkau adalah orang-orang yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan tetapkan untuk menjadi anaknya. Saya percaya jemaat Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Katakan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Ketika masalah itu datang, terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Apa respon hati kita? Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari masalah. Yang terlepas dari persoalan. Namanya kita hidup, ya. Pasti ada aja masalah. Pasti ada aja persoalan. Tapi bagaimana hati kita menyingkapi, meresponi apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat respon, sikap dari Paulus dan Silas. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, amin. Saya percaya waktu itu hati Paulus dan Silas itu berkobar-kobar. Hati Paulus dan Silas itu bersukacita karena mereka bertemu dengan Allahnya, amin. Karena mereka bertemu dengan orang yang akan menolong kehidupan mereka. Ketika doa itu dinaikkan, ketika pujian itu dinaikkan,
maka Allah bekerja. Amin Bapak Ibu. Saya mau katakan apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ketika doamu dinaikkan, ketika pujianmu dinaikkan, mungkin hari ini engkau belum melihat jawaban, mungkin besok engkau belum melihat jawaban, mungkin bulan depan engkau belum melihat jawaban, tapi percayalah kalau engkau setia, kalau engkau terus mengucap syukur, berdoa, memuji Tuhan, percayalah jawaban itu pasti akan datang. Amin. Jawaban itu pasti nyata. Sebab Allah yang kau sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupanmu. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, setiap kita, ketika masalah itu datang, ketika penderitaan itu datang, cari hadirat Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan, maka engkau akan menjadi seorang pemenang. Dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Saya percaya setiap kita dimotivasi, diberikan pengertian oleh Tuhan pada pagi hari ini. Agar dalam keadaan apapun, mari tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, berdoa, serta memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita sama-sama satu di dalam doa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapa, Engkau Bapa yang baik, sungguh mengasihi setiap kami. Kami percaya setiap kami pada pagi hari ini, kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, baik itu dalam rumah tangga, jemaat Tuhan, baik itu di dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-Mu, kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membukakan jalan. Kami percaya sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, maka semuanya pasti terjadi, semuanya pasti indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk tetap setia, apapun yang terjadi, kami tetap memuji Tuhan, kami tetap mencari wajah Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan dan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu, berkatilah setiap kami yang menonton tayangan ini Bapa. Kami percaya mengawali pagi ini, apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai kita berjumpa lagi jemaat Tuhan dalam Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.